You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends. But I got to just say yes, you did. Know what you like, first depends. But I'm telling Apa saja sih tugas yang diselesaikan guru di sekolah selain mengajar gitu, kegiatan belajar mengajar? Oke, pastinya memang guru itu tugasnya selain mengajar, selain membuat administrasi ya, pasti ada tugas tambahan. Ada yang jadi pembina ekskul gitu kan, ada yang jadi guru pamong, apa namanya? Makin kesini tuh kegiatan kan makin banyak ya. Ada kegiatan untuk lomba, berarti kan setiap ekskul juga harus gerak gitu kan. Nggak cuma apa namanya tuh latihan untuk setiap ada lomba, tapi latihan untuk harian itu ada. Setiap guru pegang apa namanya tugas itu untuk jadi pembina ekskul. Terus guru juga kan jadi wali kelas ya. Nah, guru yang nggak jadi pembina ekskul itu jadi guru wali kelas. Jadi wali kelas di setiap kelasnya kan di sini kebetulan banyak ya, ada 27 kelas. Memang banyak di situ juga udah terserap gitu ya jadi wali kelas. Kemudian jadi guru pamong untuk entah itu guru pamong, guru PLP apa S1 atau yang PPG gitu kan. Terus guru juga ada yang jadi wakase kan, ada wakase kurikulum, kesiswaan, kemudian ada sarana gitu. Terus kalau misalkan ada kegiatan ya, misalkan kegiatannya itu kayak P5, nah otomatis kan guru itu ada yang jadi ketua pelaksananya, atau misalkan kegiatannya itu misalkan selain dari P5 misalkan mau ada acara milad, nah berarti kan ada ketuanya gitu. Nah jadi guru itu memang ikut andil gitu dalam organisasi kecil-kecilan kayak gitu. Sama ada lagi apa namanya kombel kan, kita tuh ada kombelnya juga ya. Kombel itu komunitas belajar gitu ya. Jadi ada ketuanya juga gitu, siapa sih yang mengelola kombel itu. Terus di apa namanya di guru-guru di Indonesia juga kan pasti punya MGMT ya, kayak perkumpulan guru-guru. Nah ada juga yang jadi ketuanya, di sini ada beberapa yang jadi ketua MGMT. Jadi otomatis sebenarnya jadi guru itu tidak hanya jadi guru aja. Dulu saya sempat berpikiran bahwa pas jadi siswa ya, Mengajar. jadi guru itu enak ya, hanya mengajar saja, masuk kelas langsung ngajar, udah cukup. Padahal di balik itu banyak yang harus dipersiapkan. Sebelum belajar harus menyiapkan administrasi gitu kan, terus strateginya harus kayak gimana aja gitu, bukan semata-mata kita nyusun secara formal ya, secara formalitas menyusun administrasi, tapi kan harus disesuaikan sama keadaan gitu. Belum lagi pada saat siswa kan di lapangan berbeda misalkan, terus setelah pulang sekolah kan ada kegiatan lain lagi gitu. Entah itu menjadi pembina ekskul, melatih, atau misalkan melaksanakan kegiatan yang tadi gitu, yang di luar jadi guru. Bagaimana tanggapan Ibu tentang beban tugas yang diberikan dan diselesaikan? Berkaitan sama tugas ya, mungkin itu balik lagi ke kapasitas diri masing-masing ya. Kan ada yang guru itu ketika diberikan tugas A, B, C, D, banyak tugasnya, tapi ketika dia bisa memanage tugas tersebut gitu, saya rasa nggak akan jadi berat ya, apalagi misalkan dianya udah apa namanya udah proper lah di bidang itu. Misalkan kayak saya misal jadi guru matematika, tapi saya suka misalkan ke hal seni misalkan, nah saya disuruh jadi pembina ekskul seni, nah saya nggak jadi keberatan karena kan saya mungkin suka di hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya perihal beban kerja apakah berat atau enggak ya, menurut saya pribadi sih saya enggak ya, saya ngerasa enggak, karena kan memang disesuaikan sama apa namanya manajerial diri sendiri gitu, gimana cara melaksanakannya, enjoy apa enggak gitu ngerjainnya. Kan ada juga yang tugasnya mungkin dia hanya jadi guru saja gitu ya, tidak ada tugas tambahan, atau misalkan tugas tambahannya hanya misalkan jadi wali kelas saja atau gimana gitu. Ada kan yang merasa berat juga gitu, tergantung sama dirinya sendiri gitu, apakah dianya sanggup gitu memanajerialnya gitu atau enggak. Itu sih kalau beban kerja ya tergantung orangnya, tapi kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya enggak
yang berat gimana asal dilakoni. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum sekarang? Apakah ada pengaruh besar gitu terhadap proses pembelajaran? Kalau untuk kurikulum merdeka itu menurut saya ada pengaruh banget gitu kurikulum merdeka itu, karena yang biasanya mungkin metode pembelajaran yang hanya ceramah misalkan atau yang itu aja, nah di kurikulum merdeka kan dibebaskan ya, entah kita mau menggunakan metodenya seperti apa, model seperti apa, materinya pun kan disesuaikan sama kebutuhan anak gitu, jadi tidak terlalu terpaku lah kalau untuk kurikulum merdeka. Cuma memang ada hal yang saya rasa mungkin belum 100% siap ya untuk di kurikulum gitu. Jadi memang perlu ada perbaikan lagi gitu kalau untuk kurikulum merdeka itu, karena kan kurikulum itu dipakai untuk nasional, sedangkan dilihat dari kondisi di Indonesia kan tidak semuanya sama ya, nggak merata. Nah sekarang juga kan memang di beberapa sekolah itu masih proses penyesuaian gitu antara kurikulum merdeka sama kurikulum 2013, masih ada yang setengahnya 2013, setengahnya kurikulum merdeka. Kayak di sekolah ini juga kan ada kelas 9 masih 2013, 8 sama 7 itu kurikulum merdeka gitu, jadi masih beda gitu, masih proses penyesuaian gitu. Jadi memang apa ya, kalau untuk lingkungan yang mungkin sarana prasarananya udah mendukung ya, mungkin cocok sih, dan untuk beberapa pelajaran cocok banget ya gitu, yang berpusat kepada peserta didik yang memang mungkin sebelumnya juga udah selalu dipusatkan ke peserta didik, tapi kan ada beberapa pelajaran yang memang tetap ya guru itu ikut andil, harus kadang guru itu harus menjelaskan juga, tetap ada matematika sendiri. Nah kalau matematika menurut saya beberapa materi itu bisa pakai ke kurikulum merdeka itu, tapi ada beberapa materi juga yang memang menurut saya tetap gitu harus si anaknya harusnya tetap dibimbing gitu, nggak bisa yang kayak mereka mencari sendiri kan kalau kurikulum merdeka itu mereka harus merekonstruksi sendiri gitu ya, menganalisis gitu, lebih banyak lah mereka itu, kita mah hanya memfasilitasi gitu ya, guru sebagai fasilitator, tapi tetap memang apa ya, disesuaikan lagi sama materi kan, nggak semuanya bisa langsung jadi kurikulum merdeka gitu, masih ada plus minusnya lah gitu. Bagaimana mengenai kesejahteraan yang diterima guru saat ini, baik dari segi gaji, tunjangan maupun fasilitas yang diberikan? Menurut saya sih sebenarnya belum merata ya, antara misal gini, sekarang yang udah ASN ya pasti insya Allah sudah sejahtera ya. Nah kalau untuk yang honorer kan itu memang masih apa ya, mungkin memang udah masanya harus bertahan, harus sabar gitu ya. Dikatakan sejahtera tidak atau gimana ya, tidak, sebenarnya tidak sejahtera gitu kan, karena kan contohnya kayak saya kan masih honorer. Nah kalau dibilang sejahtera enggak kalau hanya misalkan memang mengandalkan dari sekolah aja misalkan, kan tetap harus nyari tambahan lagi dari luar misalkan ya, kan otomatis kerjanya jadi double misalkan, harus cari tambahan itu, jadi ngerasanya capeknya berapa kali lipat gitu kan sebenarnya gitu. Tapi kan kalau balik lagi ke apa namanya, ke pemikiran jangka panjang, sebenarnya ya sejahtera aja gitu sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari peraturan sekarang yang memang masih apa ya, kadang simpang siur ya peraturan dari pemerintah tuh, kayak sekarang mau ada apa namanya pemotongan tunjangan apa gitu kan. Sebenarnya kenapa sih harus kayak gitu, kenapa harus yang guru gitu dipotong, padahal kan guru itu uang gajinya itu tidak hanya dimakan sama guru loh. Kadang kan kita harus bikin LPP, bikin bahan ajar, LKPD, itu dari mana? Kan pasti ngambil dari uang situ juga gitu sebenarnya. Jadi kenapa harus, ya kadang gua berpikirnya kayak gitu ya, saya kenapa harus sih yang guru dipotong-potong gitu. Justru seharusnya ditambah, karena banyak pengeluaran yang memang menggunakan uang pribadi juga gitu. Padahal mungkin kebutuhannya untuk umum gitu ya, bukannya nggak ikhlas ya, pasti ikhlas gitu, pasti ikhlas makanya dilakukan gitu. Cuma ya sebaiknya mungkin ya lebih diperhatikan sejahtera cuma belum yang sejahtera seperti ASN-nya menurut saya gitu. Kalau tanggapan Ibu mengenai guru yang harus melanjutkan kajian PPG? Kalau menurut saya ya
karena saya juga PPG, jadi saya rasa perlu sih, butuh, terutama untuk yang baru lulus ya. Walaupun misalkan gini, udah kuliah di FKIP 4 tahun, kenapa harus PPG lagi? Sama-sama aja tentang pendidikan. Nah justru ada hal yang bakal ditemuin di PPG yang memang di S1 itu mungkin tidak tersampaikan ya. Apalagi PPG itu langsung terjun ke lapangannya kan lebih lama. Kalau S1 mungkin kan PLT-nya hanya beberapa bulan. Kalau PPG kan setahun gitu kan, ngerasain banget gimana di sekolah gitu kan dari awal sampai akhirnya. Banyak banget pelajaran yang bisa dipetik dari PPG sih menurut saya. Walaupun mungkin sebagian orang merasa kenapa sih harus PPG buang-buang waktu gitu. Padahal kan itu ngaruhnya nanti ke jangka panjang bahwa kita tuh nantinya akan tersertifikasi menjadi guru yang profesional ya. Kita tadi diakui gitu kan, diakui bahwa kita profesional gitu, tidak hanya menjadi guru yang biasa, walaupun sebenarnya yang nggak PPG juga mungkin dia udah expert di bidangnya, udah expert di misalkan guru penjas udah expert di penjas misalkan. Tapi kan ketika zaman sekarang mah ketika ada bukti yang bisa ditunjukkan ya kenapa enggak gitu melalui itu sertifikat tadi gitu. Toh nantinya juga berfungsi untuk kesejahteraan kita juga. Jadi perlu menurut saya PPG. Kalau kebijakan sekolah mendukung pengembangan profesional guru di sini bagaimana? Menurut saya sih mendukung ya. Itu ketika misalkan ada bimtek, ada pelatihan, itu mendukung untuk meningkatkan kemampuan ya. Terus kan tadi di sekolah saya suka ada kombil ya, komunitas belajar gitu. Suka ada pelatihan-pelatihan juga gitu yang memang diadakan secara rutin biasanya gitu. Cuma memang pada saat sekarang lagi banyak kegiatan gitu, jadi belum nggak dihentikan juga sih, lebih ke belum dulu gitu, ditunda dulu gitu, dipindah jadwalkan. Biasanya memang rutin gitu, cuma memang sekarang karena ada kegiatan lain ya gitu, jadi belum. Tapi menurut saya mendukung sih, sekolah mendukung untuk kemajuan perkembangan guru, mendukung. Apa saran ibu bagi seseorang seperti saya yang ingin memulai karir sebagai guru? Mungkin hal-hal mungkin sekarang mikirnya kayak jadi guru enak gitu ya. Memang enak gitu, enak banget jadi guru tuh, cuma memang perlu cari pengalaman, mungkin ya cari bukan pengalaman langsung ngajar di sekolah ya, tapi mungkin lebih banyak diskusi aja sama mungkin punya saudara guru atau kenalan guru atau enggak sama guru pun sebenarnya nggak apa-apa, sama temen gitu nggak apa-apa sih. Yang penting mah berdiskusi tentang gimana sih kondisi pendidikan di Indonesia zaman sekarang gitu. Karena saya juga ngerasa saya mulai diskusi itu pada saat PPG, kenapa nggak pada saat dari S1-nya gitu, maka dari dulu gitu. Harusnya kan dari dulu kayak gimana sih ini kan pendidikan kita tuh harus ngerti tujuan dari pendidikan Indonesia kan kayak gimana, sekarang kondisinya gimana, terus kita nantinya harus kayak gimana menghadapi situasi yang memang mungkin nanti bakal lebih maju lagi ya, makin wow gitu kan nanti mah gitu. Nah saya soalnya merasa kayak agak walaupun udah S1, udah PPG, tapi tetap ada hal yang memang saya lewatkan gitu. Saya tetap ketika ke sekolah harus belajar lagi gitu, karena kan masih baru ya, jadi banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi mungkin fokus aja dari sekarang. Motivasi ibu sendiri menjadi guru itu berawal dari mana? Kalau motivasi saya sendiri jadi guru sih karena saya tuh pengen menunjukkan ke orang-orang bahwa pendidikan itu penting, mau perempuan mau laki-laki. Karena kan dari keluarga saya sendiri ya. Kalau dari keluarga ibu tuh kan memang pendidikannya bagus. Kalau dari keluarga ayah itu tuh kayak seolah-olah menyepelekan pendidikan gitu. Jadi kayak kurang melek pendidikan. Nah makanya saya tuh jadi guru pengen membuktikan bahwa ya pendidikan itu sepenting itu gitu loh, nggak cuma sekadar nanti ada perempuan di ke dapur. Nah dapurnya mau dapur yang kayak gimana gitu loh, bukan dapur yang mungkin yang tidak sesuai harapan ya, makanya butuh pendidikan. Jadi kan misalkan nanti makin dewasa menikah kan butuh pola pikir yang yang matang gitu, wawasannya luas. Ya itu motivasi jadi guru karena pengen mengubah mindset bahwa pendidikan itu penting gitu di keluarga.